support dari kalian untuk klik subscribe dan klik notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Yang kemarin ngebahas mengenai vaksin COVID-19. Pemerintah memiliki program 70% dari warganya harus mendapatkan vaksin. Banyak nih berita simpang siur. Ini harus tahu mana yang hoax, mana yang benar. Jadi vaksin yang Indonesia gunakan ini adalah vaksin yang diadopsi dari perusahaan Sinovac Biotech China, di mana vaksin ini dilabeli dengan nama vaksin merah putih dan telah lulus uji klinis tahap 3. Appreciate to Indonesia. Pembuatan vaksin ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama tahap analisa, kemudian lanjut ke tahap non-klinis, di mana tahap non-klinis ini dilakukan tahap in vitro dan in vivo pada hewan. Jadi sebelum dilakukan uji klinis, itu dilakukan tahap non-klinis dulu pada hewan, jadi nggak usah khawatir, udah dilakukan terhadap makhluk hidup. Itu poin pertama. Terus lanjut nih ke tahap klinis. Tahap klinis fase 1 dan fase 2 dilakukan di China coy, dengan sebanyak 743 relawan, dan hasilnya itu vaksin COVID-19 ini tidak memberikan dampak yang buruk, malahan dapat memproduksi respon kekebalan tubuh terhadap sukarelawan. Itu udah selesai uji klinis tahap 1 dan 2 di China, barulah diadop di Indonesia, dilakukan fase uji klinis tahap 3. Apa tujuannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat. Yang mereka nggak percaya itu, kok negara Indonesia loh, negara yang agak belakangan lah kenal dengan virus COVID-19 ini, kok udah berani meluncurkan vaksin ini, sedangkan negara-negara lain aja belum memberanikan diri. Vaksin ini enggak pure Indonesia yang mau buat, tapi vaksin ini diujiin dulu di China. Indonesia ngambil dari pihak Cina. Habis itu diujikanlah di Indonesia. Tujuannya apa? Karena karakteristik virus COVID-19 di setiap negara itu berbeda-beda karena pengaruh iklim, cuaca, keadaan geografis, lifestyle, dan lain-lain ya. Tujuannya itu vaksin ini sesuai enggak dengan virus COVID yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui efektif enggak vaksin ini dalam mencegah penularan. Yang ketiga, untuk mengetahui kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi dalam dunia pervaksinan gak ada yang namanya efek samping, adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tujuannya apa? Biar ketika masyarakat Indonesia mengalami KIPI ini, tenaga medisnya atau pemerintah itu udah tahu, oh ini tuh hal yang normal, oh ini tuh harus dilakukan penanganannya seperti ini gitu dir. Uji klinis tahap 3 ini menggunakan sampel sebanyak 1.600 responden, di mana rumusnya semakin besar sampel yang digunakan semakin kecil biasnya. Kalian harus sadar di sini upaya pemerintah dalam meyakinkan diri mereka sendiri bahwa si vaksin ini emang layak diberikan kepada masyarakat Indonesia. Itu tujuannya. Juga uji klinis tahap 3 ini melibatkan banyak pihak, PT Bio Farma, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Badan POM, kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Hasil dari penelitian ini 65,3% efektif mencegah penyakit bergejala pada 25 kasus COVID-19 di Indonesia. Pertimbangin lagi dari presentasinya 65,3%, mendekati 50-50 ya. Perlu nggak ya aku ikut? Jadi menurut WHO 50% aja itu udah layak vaksin ini digunakan oleh masyarakat gitu. Tujuan program pemerintah itu apa sih sebenarnya? Tujuan pemerintah itu untuk menghadirkan kekebalan kolektif atau kekebalan kelompok. Kita flashback nih ke penanganan wabah zaman dahulu. Jadi penanganan wabah dari dahulu sampai sekarang itu sebenarnya sama, prinsipnya adalah karantina atau isolasi. Kalau nggak bisa tertangani ya dilakuin herd immunity, dimana herd immunity ini bisa dilakukan secara alami dan buatan. Ya, herd immunity ini berhasil, orang yang terkena virus ini akan memiliki kekebalan alami. Jadi kalau bisa dia terpapar, nggak akan
memperburuk gejala karena dia udah pernah kenalan dengan virus itu, tubuhnya bisa mampu merespon dengan baik bagaimana virus itu gitu. Nah, yang alami salah satu kasusnya pada tahun 1918 sampai 1980 terjadilah wabah di Spanyol yang namanya virus flu Spanyol. Virus flu Spanyol ini telah menginfeksi sebanyak sepertiga warga Spanyol, dan kalau diangkakan sekitar 500 juta jiwa. Dari 50 juta jiwa, dari 500 juta jiwa itu meninggal. Emang kalau dipresentasikan cuman 1%, tapi coy, 50 juta jiwa ini tuh manusia, bukan angka. Nah, Indonesia nggak mungkin dong membiarkan hal itu terjadi. Ketika sekarang vaksin sudah ditemukan dan juga berhasil penelitiannya, kenapa nggak diterapkan ke seluruh masyarakat Indonesia? Nah, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan evidence base. Sebisa aku sesuai dengan evidence base. Aku nyari artikel-artikel, kemudian nyari jurnal-jurnal. Nah, nanti untuk evidence base-nya aku masukin di description box. Dan juga jika kalian pengen mengetahui mengenai vaksin COVID-19 ini lebih lanjut, kalian bisa akses link di bawah aku masukin di description box. Kalian tinggal klik kemudian ikutin tahap-tahapnya. Nanti kalau udah berhasil, kalian akan diberikan informasi pada hari-hari tertentu via WhatsApp gitu. Bye and see you on the next video.